Karena kalau rendah hati makin rendah, disimpulkan sholat itu makin deprok ke tanah, maka Allah makin tinggi dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nadine RA bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Tema kita pada sore hari ini sangat menarik, yakni mengenai manajemen rendah hati. Nah, sepertinya ini tuh sesuatu yang simpel, padahal sulit sekali. Rata-rata dari kita itu memiliki sifat sombong dan sifat ujub. Nah, bagaimanakah manajemen rendah hati dan apa manfaatnya? Mari kita simak bersama kajian pada sore hari ini dengan guru kita, Ustadz Juli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita mulai pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita yang ke berapa ini? 48. 48. Ada yang baru, ada yang lama. Sayangnya memang ini uji coba untuk merancang suatu pola dakwah yang lebih sempurna, sehingga kalau orang itu banyak wawasan dengan kedalaman yang lebih dalam, maka mudah-mudahan oplosan itu akan menggerakkan kita untuk lebih bersemangat membangun kualitas kehidupan kita, ya. Jadi tidak hanya sekedar begitu. Jadi kita kalau menghadapi begitu, mungkin kita belum terlatih, sempat nyantol di pikiran kita, oh ya dulu pernah sih. Kalau kita bersyukur, malah hatinya senang. Di mana-mana kita bisa melihat keindahan. Lagi susah ban gembes juga pikirannya positif. Mungkin kalau nggak gembes, moro-moro ditubruk truk kayak di TV One, mau nih mandek sedikit gitu. Ono terbok tuabrak meninggal 3, contoh seperti itu. Bukan yang salah TV One, adalah ada micro sleeping istilahnya ya. Maka dulu saya itu beberapa kali terjadi micro sleeping gitu. Alhamdulillah corone kita bersyukur masih ditolong Allah. Itu salah satu doa kita, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sudah capek, kontainer harus dikirim dari Banyuwangi ke Surabaya, harus segera cair. Nggak ono sopir, kita sendiri nyopiri lewat Jember. Ngantuk jam 2 malar sot gitu ya. Wis blusuk ke jalan, bane iki wis sing sitok wis blusuk gitu. Masya Allah gitu. Ya alhamdulillah, mungkin berkat
doa istri saya juga, dan seterusnya, gitu loh. Jadi lebih baik bersikap seperti itu. Jadi kalau kita berprestasi, selalu dipatok diri kita ini mau sakupil karya kita, usaha kita. Sing banyak itu Allah. Sehingga nggak ada sifat wah hebat atau apalah. Pada saat ini tema kajian kita ini manajemen rendah hati. Mudah-mudahan nanti kita bisa nambah semangat. Kan ada kalau orang yang rendah, mungkin miskin atau biasa, itu ya biasa rendah hati. Tapi ya ono wong sing miskin ilmu, miskin materi, tapi tinggi hati ku ya ono. Ono mboten? Wah ya, kita pengalaman itu ya. Tapi ada orang yang gagah perkosa, wah hebat jabatan ini, kaya, kecenderungan mudah tinggi hati. Tapi ya ono hebatnya luar biasa, mungkin sandunya termasuk ranking 10 kayanya, dan punya perusahaan ratusan, tapi dia biasa aja, rendah hati, pakaiannya ya biasa dan sebagainya. Malah nyumbang masjid, digawa tas apa kresek utawa apa kuwi sing bagu atau apa gitu. Wah ini klambine biasa, gawa duitnya kuwi ratusan juta gitu. Kan biasa makan ya di tempat biasa dan sebagainya. Dia nggak butuh dikenal, nggak butuh ngono, malah enak itu. Kalau kita makan di mana-mana itu rumong soalnya orang nggak ngerti kita, oh diarani apa gitu, nggak apa-apa, wah enak aja makan di pinggir jalan dan sebagainya. Itu salah satu. Jadi ada yang harusnya pantas rendah hati, tapi malah tinggi hati. Tapi ono sing harusnya itu pantas lah gitu. Nah, Allah itu nggak ada atasannya lagi, nggak ada mentoknya. Maka Allah boleh satu-satunya zat yang pada posisi yang memang dia merasa tinggi, karena memang tidak ada yang menyamainya. Tapi kalau makhluk atau kita hamba Allah, justru dituntunkan kita boyau rendah hati. Maka mari kita semangati di dalam mempelajari nilai-nilai Islam itu, bahwa itu nilai Islam, tuntunan Islam yang itu perintah Allah. Kalau kita menjalankannya, kita dapat pahala, dapat berkahnya, manfaatnya, dan sekaligus kita semakin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Maka kalau Allah selalu kita tinggikan, kita sujud di situ, kenapa bunyinya kok Subhana Rabbiyal A'la? Kenapa nggak diruku? Ya karena memang kita ini di titik yang kita merendah begitulah, kita tinggikan Allah setinggi-tingginya. Maha suci Allah yang maha tinggi. Disitulah tempat paling dekat. Boleh kita berdoa pada saat sujud, boleh. Berdoa selain sunat itu ditambah, boleh itu. Karena sifatnya sunnah. Nggak moco ya nggak apa-apa. Sifatnya sunnah Pak ya. Tapi sambil ini, sehingga kalau bisa hobi. Karena apa? Karena profesor perempuan Amerika masuk Islam gara-gara neliti sujud. Satu-satunya titik di mana jantung itu bernafas di dalam posisi begitu, aliran darah itu sempurna masuk di otak kita. Dan salah satu otak yang dianggap kurang sempurna, dimasukin darah dengan oksigen, dengan energi di dalamnya, itu membuat kita bisa mudah terserang cacat di pikiran kita, di otak kita, alias kurang sempurna, mungkin kurang cerdas atau apa.
gitu aja masuk Islam. Wah, sekarang makin banyak orang neliti masuk Islam. Kayak di Jepang itu banyak sekarang ini. Hanya mau meneliti apa. Dari India itu naik ke angkasa astronot, perempuan juga. Di sana ada cahaya, setelah diteliti energi cahaya itu hanya dari 2 di dunia ini. Yaitu dari Mekah ya, dari apa istilah Hajar Aswad ya, memang sumbernya diteliti di situ, juga dari Madinah. Mono telah dianu, ini masuk Islam. Jadi kalau ada orang tawaf itu kan ada modelnya, kalau dulu di SMA itu gini. Kalau orang itu, kalau energi itu ke sini, maka ada aliran kekuatan ke atas. Semacam begitu. Kenapa kok kiri? Bukan ke kanan. Maka kalau jenengan nyoba asal lubang itu, lubang ember itu dikasih lubang tengahnya, tenang gitu, diacak-acak gitu, biarin jatuh, muternya ke kiri kan? Kecuali kalau kita sengaja muter kanan gitu. Aduh, kita nggak ngaca, naturalnya lah, itu muternya ke kiri. Molekul muternya ke kiri dan seterusnya. Alam semesta ini juga begitu. Nah, jadi the power of tawadu sebetulnya ini di hadis ini ada tawadu, tapi yang terkenal memang tawadu. Kalau di Quran tadarru, ya kunci apa ini? Kok kita perlu mengelola rendah hati dalam diri kita? Pengertian mengelola itu bahwa kita ini perlu proses. Tujuan kita makin rendah hati makin bagus. Dan belum tentu kita ini posisinya di mana, atau sudah separuh, atau sudah sempurna, atau terlalu tipis, dik tersinggung, dilokne ngono. Jadi seperti itu. Nah, berarti tingkat rendah hatinya itu kita masih kurang, tinggi hati malahan. Nah, membangun pola hidup yang tenang, nyaman, tentrem, jauh dari sifat sombong, kemaki, gengsi, emosian, mudah tersinggung, pamrih, pencitraan. Dan ini akan membawa banyak sekali kebaikan-kebaikan, keberkahan dalam kehidupan. Nanti kita sampaikan apa itu. Ya, mudah bersyukur, mudah ikhlas, mudah lumo, mudah care, mudah kerjasama dengan orang lain, mudah memaafkan, mudah introspeksi diri dan seterusnya, gitu loh Pak. Tetapi saya menaruh pada titik ini gawe nyeneng hati, tenang, tentrem dan sebagainya, jauh dari sifat yang kayak gini gitu, tersinggungan dan sebagainya. Nyaman nang hati gitu ya, gak apa-apa. Durane anu ya gak apa-apa lah. Umpamanya kita ini yo makhluk lemah gitu ya. Yo kita punya salah begitu. Apa ngono-ngono kuwi? Wah, gitu jauh wis lah. Ndak usah kita ladeni yang seperti itu. Nah, ini perlu dikelola supaya bangunan kualitas kehidupan kita lebih baik, lebih berkah. Karena kalau rendah hati makin rendah, disimpulkan sholat itu makin deprok ke tanah, maka Allah makin tinggi dalam kehidupan kita. Kalau itu sudah terjadi, lucunya Allah itu makin dekat dengan kita, dan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya wong sing rendah hati itu biasanya malah, walaupun saya dulu di Banyuwangi ada tukang becak jadi RT Pak Jum yang punya pengalaman jadi RT ya, tukang becak jadi RT, tapi dia tukang adan opo, terus akhirnya dititipin kambing, dititipin apa begitu, dia jam 1, jam 2 dan sebagainya didodok budal karena dia memang ingin melayani, punya langganan banyak, ngeterne ibu, ngeterne wana usana sini. Akhirnya anaknya jadi kafir Pak Jum, 3 orang. Wah, dia tuku tanah lagi sebelahnya.
Orangnya sederhana. Kula niku pancen tiyang mboten duwe, mboten napa-napa. Wah, ayo dualo anake diangkat. Jadi kalau ngeterne itu sangka kono bareng wis diangkat. Dadi nyenengne gitu loh. Dan rendah enggak nate gitu dhek mau diomeli to apa wis meneng ae gitu. Dan dia terhormat gitu loh. Jadi artinya ya ngomongin gak pinter ngomong ya dia terus terang aja. Kula niku wis pancen wong kaya ngene wae dikongkon RT ya wis piye meneh. Mengapunten kula mboten bisa ngomong gitu aja terus terang. Tapi ngono malah diturut itu loh. Karena ketulusannya gitu loh. Jadi seperti itu ya. Maka mari kita semangat terus untuk berubah, untuk hijrah. Jangan sampai kita celaka kalau kita malah tambah nggak bagus. Kalau kita ini akan rugi kalau kita tetap. Yang beruntung baru kalau kita berhijrah makin lama makin baik menjadi khaira ummah yang terbaik. Maka ini dimulai dari hati dan kita harus cari ilmunya. Ini tak ulangi berkali-kali karena inilah dalam konteks kita hidup sebelum dipanggil oleh Allah. Kita kalau bisa nanti begitu dipanggil kita sudah sesuatu yang menurut kita ini kita banggakan di dalam hati kita bahwa kita memang sudah berusaha hidup di dunia ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan menjadi ahli surga. Ngaten nggih. Nah, jadi sebelum ada deadline meninggal dunia, kita dipanggil. Dan yang nom-nom jangan merasa aku lebih carry daripada yang lama-lama, yang sepuh-sepuh. Nggak ada yang tahu. Maka sebelum kita dipanggil, mbok ya semangat itu ada. Karena apa? Karena mencari ilmu itu wajib. Karena ilmu-ilmu agama itu cahaya. Makin banyak cahaya, makin terang benderang sampai kepada matang batin kita bisa melihat. Orang yang ilmunya sangat tinggi dan sebagainya kayak Nabi Khidir, dia sudah tahu lah kayak gitu-gitu semua api dijebol. Musa ilmunya masih kurang dibandingkan Nabi Khidir, nganggap aneh, dia nggak nganggap aneh dan seterusnya aja. Nah maka mari bocah cilik ini semangat, tujuannya yuk kita semangat untuk membiasakan rendah hati kapan dimanapun kepada siapapun. Kalau cik godang-godang kadang rendah hati kadang enggak, kita latih terus. Karena kita tidak sempurna lah, masuk saya juga gitu ya, dalam hal tentu gitu. Tapi lama-lama cobalah mulai berkurang itu, begitu. Mungkin emosi atau apa mulai dikendalikan. Kadang-kadang pas cuap dan sebagainya, godaan gitu dan sebagainya, begitu banyaknya godaan tuh. Ya, tapi kita cobalah lama-lama protol karena memang niat kita niatin untuk selalu mencoba meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi karena rendah hati itu salah satu 3 titik kunci akhlak karimah. Jadi selain keikhlasan, rasa syukur, rendah hati itu gabung akan menjadi pikirannya positif, maka dia akan nyumber akhlak-akhlak yang lain, santun, senang nolong, pemaaf, mudah introspeksi diri dan seterusnya. Jadi seperti itu. Maka akhlak karimah inilah yang oleh Rasul menjadi titik kunci innama buistuli utammimah makarimal akhlak. Nah kita lihat. Nah saya tak walik kalau kemarin tuh keburu-buru membuat manfaat, tapi sekarang tak deleh depan itu. Ya ini namanya suatu proses. Dampaknya apa manfaat positifnya jiwa rendah hati itu? Ayo kita renungi. Iki enak bagi kita atau malah nggak enak bagi kita? Nyaman, tenang, tentrem, stabil, gak gerujak-gerujak, gak galau-galau. Kalau ini di ujung-ujungnya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Nah, fadkhuli
hi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jadi jiwa yang gelombang macam godaan itu tenang, ujung-ujungnya mutmainnah. Dan sudah disinggung, mutmainnah itu orang yang begitu tinggi ketenangannya, walaupun menghadapi hukuman mati, walau menghadapi yang namanya Siti siapa? Yang Maisarah ya, yang sudah dicemplung begitu, dia begitu tenangnya. Nggak taunya ada beberapa cerita itu sebelum dia nyampe ke air panas itu dia sudah dipanggil oleh Allah. Jadi nggak merasakan, tapi dia sikapi dengan penuh ketenangan. Saya kok kon ngerubah nyembah Fir'aun walaupun Fir'aune bojone gitu kan. Fir'aune kon gaya apa gak iso dan sebagainya. Sudahlah, panjang hidup ini hanya sekali. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya uapnya itu wangi. Ini cerita-cerita, tapi nggak ada di hadis, cuma cerita di buku-buku. Nah, maka mari kita santun. Ini sing nomor 1 ini nyenengne enggak iki? Nah, sopan, kok rendah hati, berkecenderungan itu sopan, santun, lembut. Ambek wong cilik, ambek pengemis dan sebagainya dia juga enggak kasar, mudah berterima kasih, prasangka baiknya tinggi dan sebagainya. Menyuburkan akhlak karimah dan kesuksesan. Akhlak karimah kan banyak sekali ya, kita harus lomo, kita harus positive thinking, kita ikhlas dan sebagainya. Nyuburne akhlak karimah sehingga dia akan menjadi ahli surga. Nah, maka ada cerita kan, udah lagi datang ini ahli surga. Besok sholatnya, udah lagi akan datang ahli surga. Besoknya teko ahli surga. Rasul mau ngendikan 3 kali ya. Berarti dia iki panjang ya bener, masa Rasul bojo. Hanya ada wong sing ngintil sampai di rumahnya pura-pura tidur namu gitu. Delok biasa aja, nggak tahajud ya enggak, ngaji pipi ya enggak, biasa aja gitu. Sampai akhirnya ya wes hari dia mulai penasaran itu, dia akhirnya takut. Rasul sempat ngendikan ngaten ahli surga itu apa sih hebatnya, kalau dulu kok kana. Apa memang saya itu ya begini? Apa adanya jenenge sudah delok dhewe kasarannya ngono. Enggak ada apa-apanya. Tapi karena dia penasaran itu, mungkin ya hati saya itu enggak ada ya sifat iri, dengki, elek dan cepat nyono elek. Pokoknya saya wis rumoso saya itu ya biasa begini ya, pas-pasan begini ya wis lah, tak terima tanpa harus anu sana dan sebagainya, nyono elek dan sebagainya begitu. Oh, mungkin itu yang membawa dia ahli surga. Sekarang mudah menghargai orang lain siapapun dia. Nah, rendah ada begitu, maka kita kadang-kadang kulino ya. Saya biasanya melatih itu kalau Pak mobil itu ada wong cilik, ada wong melaku, ada sepeda dan sebagainya. Pas dia mau nyabrang, pas dia apa, pasti saya harus kalah. Karim gitu ya, sehingga dia nyelunu apa begitu. Jadi itu melatih gitu ya. Wah, kita ada begitu apa gitu. Sama musuh kita ini, jadi jadi direktur misalnya gitu kan, makan begitu, ayo dulu kakak belakang aja, entek kabeh baru mau kita ini. Seperti itu melatih rendah hati begitu ya. Nah, mudah ini menghargai orang lain kan nyeneng nih toh, gitu. Nah, mudah ikhlas, mudah bersyukur. Jadi kalau dia karya besar itu dia enggak lah, itu karya bersama, enggak lah kita hanya gini, enggak lah. Jadi lebih condong untuk dia merendah. Karyanya, kehebatannya mungkin nilainya 10, dia merasa ya 5, 6 biasa-biasa aja. Bukan sebaliknya. Gitu loh, mungkin nilainya masih 5, 6, rumah saudara itu nilainya kayak 9, 10. Kayak negara ini nek kalau aku gak iso apa-apa dan sebagainya. Padahal barangkali dia itu malah ngerusak negara gitu loh. Nah,
Tapi dia merasa seperti itu, wah itu orang yang sombong, tinggi hati, lawan dari rendah hati. Nah, mudah bersyukur kesadaran tingginya tinggi, introspeksi dan kesadaran tinggi. Dia ada masukan anu kek iya ya wis matur suwun. Ada orang ngelek ini kita nih nomor 1 ucapannya matur suwun, bukan kita yang habis-habisan itu kok gak melok apa-apa terus asal komentar kayak gitu kayak itu nggak ada itu, nggak ada wis pokoknya sudah matur suwun lah, udahlah masukan tambah sempurna malahan gak apa-apa, padahal mungkin nilainya sudah 9 gitu, gak apa-apa, ada apa dan sebagainya, enak gitu loh, nyenengnya hati kan gitu, introspeksi diri. Akhirnya kalau introspeksi ini kan dia akhirnya bisa malah berkualitas. Wong sing kurang-kurang di bantu orang lain untuk ngingat kan matur suwun toh. Nah, berarti kan dia tambah bagus kayak gitu ya. Nah, berhati-hati, tabayun, enggak asal celmo, enggak asal mengarani gini dan sebagainya, mudah promosi, kompromi, mudah menerima masukan, mengalah, gampang mengalah, ya wis lah, gak apa-apa, ya sekali-kali aja. Ayo kursi, ya ngono kadang-kadang sing sepuh ya, ayo pokoknya ya ngono gitu loh dan sebagainya. Ya kita baru duduk karena kita lebih tua gitu loh. Kalau baru teko mau lebih tua, gak apa-apa gitu ya. Artinya kita mau ngalah, tidak mau menonjolkan diri dan sebagainya. Kita kadang-kadang gitu, wah rumoso dari apa, misalnya perwakilan apa, dukun ngaruh, raisa budi aja tengah-tengah. Kalau kecuali kalau dipaksa betul lah kayak ya nggak apa-apa gitu loh. Kon anu wis wegah gitulah, nggak apa-apa, nggak tidak mau menonjolkan diri. Jauh dari sifat sombong, angkuh, kemeliti, pamer, tinggi hati dan seterusnya. Sabar, tidak emosian, tidak mudah tersinggung, tidak main kasar-kasaran, niatnya selalu positif baik. Nah, hindari debat kusir, bertengkar, permusuhan. Mudah jujur, adil, mau mengakui kesalahan, mudah kerjasama, mudah bergaul, ramah, peduli dengan orang lain. Ada yang kurang-kurang opo, tidak perlu dia minta kepada kita ya sudah harus kasih. Bersatu, menyehatkan badan, kalau tenang, tentrem dan sebagainya, ini badan sehat, hati sehat, pikiran sehat. Jernih. Akhirnya keputusan kita jadi jernih. Ya wis lah wis. Perkara makanan, perkara dunya wis mendingan ngalah aja. Wis enteno. Bagi waris ya wis lah, atau apa. Atau sebaliknya yang susah-susah ya wis tak lakoni, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kalau yang susah dia mengambil, tapi yang enak-enak dia mundur-mundur, bagi-bagilah. Ada roti, ada rebutan. Misalnya kita dulu masih kecil tuh, ya sudah rantai tahun, gak apa-apa lah, senang gitu. Jadi contohnya seperti itu. Nah, itu bisa dipraktekkan, bisa dianukan terus. Nah, mudah kerjasama, menyehatkan badan, mudah khusyuk dalam ibadah, dalam berzikir, dalam berdoa, dalam kepasrahan kepada Allah. Concern terhadap begitu. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan kita. Kira-kira apik enggak ya? Nah, jadi enak nang ati. Dinyak kaya apa lah, gak apa-apa lah wis. Ngomong kabeh salah gitu ya, sing salah ki ya aku, misalnya gitu. Malah ngakoni salah. Belum tentu dia salah, dia ngakoni enggak masalah gitu itu. Sering gitu ini umpamanya yo dadi ketua RW misalnya gitu ya. Dadi anu yo yang salah ya aku. Mohon maaf nggih dan seterusnya. Padahal orang tahu bahwa kita ini nggak salah gitu loh, contoh gitu. Akhirnya derajat kemuliaan kita akan semakin tinggi. Maka mari perkuat jiwa rendah hati kita. Kita harus perkuat. Yang masih rendah diperkuat, yang sudah kuat diperkuat lagi sehingga semakin sempurna. Sasaran akhirnya nafsul mutmainnah. Tenang kayak Nabi Ayub ya, diusir padahal
itu dikasih sedekah, malah diusir bojone, anaknya meninggal semua. Akhirnya setelah itu dia terobati, balik lagi, sugih lagi, sedekah lagi, wong sing dhisik ngusir malah dibantu dan sebagainya. Dia nggak punya sifat dengki, iri kok. Nah, maka yakinlah bahwa Allah itu yang maha benar, maha segalanya, maha kuasa, maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Yakin bahwa Allah itu positif, akan berdampak erat terhadap semua tuntunan Allah itu positif bagi kita. Yakin jiwa rendah hati itu tuntunan Allah yang akan beruntung bila kita jalani, mendapat pahala dekat dengan Allah. Sadar dan paham begitu banyak manfaatnya kebaikan untuk kita yang tadi kita bahas. Niat yang kuat untuk memupuk terus. Manusia tempat yang lemah, kadang lupa, kadang apa, ya wis lah. Tapi pupuk terus, pupuk akhirnya menjadi subur. Terus jiwa rendah hati kita dimanapun, kapanpun, kepada siapapun yang berada. Berdoalah, berbuat baiklah setiap saat. Jagalah secara istiqomah. Ini sudah break, tapi kita lanjutkan dengan film, tidak apa-apa, untuk begitu, Nah, monggo silakan. Baik pemirsa, tadi kita udah belajar mengenai berbagai macam manfaat dari rendah hati. Nah, selanjutnya kita akan kembali mendalami mengenai manajemen rendah hati ini. Akan tapi kita harus jeda dulu untuk iklan pariwara berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kafah. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati ada? Ada Kak, kios Kafah menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kafah Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kafah juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh.
Kios Kafah ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kafah, lebih murah, lebih berkah. Enggak kah? Iya. Oke. Terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari, Mbak. Iya. Nah, baik pemirsa Lingkar TV, kita akan sambung kembali kajian kita mengenai manajemen rendah hati. Silakan. Jadi kita punya teman Pak Saiful itu yang memang ahli tata bahasa Arab. Dia S2-nya memang masalah tata bahasa Arab ya. Jadi kalau di Quran itu katanya memang saya belum neliti ya. Tapi tadarru'a ya tadarru'u tadarru'a. Tapi di Quran yang ada ini rendah hati, sinonimnya istilahnya, ya. Tapi kalau di hadis-hadis dan yang terkenal adalah tawaddu'a ya tawaddu'u tawaddu'a. Ini semuanya berfungsi atau berarti rendah hati andap asor. Tawaddu adalah sifat rendah hati terhadap segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita pokoknya dia menyikapi dengan rendah hati terhadap Allah, apalagi terhadap sesama orang yang sepuh, apalagi yang harusnya memang kita hormati. Sesama orang ini, sesama orang yang di bawah kita pun dia akan hormati, terhadap lingkungan, terhadap binatang, bahkan terhadap pohon-pohonan. Jadi seperti itu. Nah, pokoknya dia sifatnya rendah hati. Maka di Quran juga cukup banyak, diantaranya beberapa yang kita nanti ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Ini juga rendah hati. Wa idza khatayahu jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apabila orang bodoh nyapa, ini bahasanya halus, bisa ngeritik, bisa ngenyek, tapi ditulis orang-orang bodoh nyapa dengan kata-kata yang menghina, kasar dan sebagainya, termasuk emosi, mereka membalasnya dengan salah, bahkan memberi sesuatu. Kayak Rasulullah itu dinyek, ojo percaya mbek nak Muhammad ya, Muhammad itu wong gendeng, wong gila, wong kasar, nggak diudel apa, tetap didulang sing lembut, dibalas dulang dipencet-pencet ben gak katosan, wong panjang ki wong tua, gigine mungkin wis protol, ya kan, welek sisan itu, tapi dengan kelembutan itu berkali-kali sampai Rasul meninggal diganti Umar, pasti bukan yang kemarin itu. Biasanya yang kemarin itu lembut, dipenceti dulu, nah apanya itu sehingga bisa enak. Jadi kok moro-moro nyunyuk gitu, kasar itu di mata dia. Padahal dia memang bukan yang dulu udah meninggal. Habis itu dia yang gugu, yang dulu itu yang kamu ngenyek setiap saat, setiap didulangi dia membalasnya dengan lembut, itu sekarang sudah meninggal. Ya yang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waget gugup, dia akhirnya masuk Islam. Jadi tujuannya Rasul kecapek toh, walaupun dia sudah meninggal. Hancurlah kekasaran dan tinggi hatinya dia karena dia sudah begitu. Nah ini, jadi inilah nyambung dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
ya. Itu di penghujung surat apa lupa saya ya. Nah, jadi gitu. Ini coba misalkan kita lihat ini ya. Untuk billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati, suara lembut. Ditambah lagi di tempat lain itu berharap-harap dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, orang yang melampaui batas biasanya ngeremehin uang, tinggi hati, sombong, dan seterusnya. Dimaksud seperti itu. Nah, nih langsung aja ya, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati, rasa takut di hatimu di waktu pagi, petang, pas sholat, dengan tidak mengeraskan suara. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Maka ini salah satu ada khilafiyah kalau masalah berdoa di masjid itu ada yang pakai pengeras sampai di luar itu ya, ada yang enggak, ada yang dan seterusnya. Jadi itu, tapi itu khilafiyah. Yang penting kita melihat bahwa kalau Allah untuk berzikir itu sing cospleng membuat hati kita tenang ya. Ya. Zikir itu ala zikrillah tatmainul qulub, membuat hati tenang. Itu dengan rendah hati, rasa takut. Ya. Nyambung sama Allah. Jadi seperti itu. Maka di ujung-ujungnya janganlah kamu termasuk orang yang lengah, lalai. Nilai-nilai rendah hati semacam begini itu mbok jarno aja, jangan nyepelin Allah, wow, habis sholat terung pergi dan sebagainya. Koyok kita ini menghormati Sang Maha Tinggi itu begitu. Kadang kita menghormati pimpinan dumu-dumu, menghormati apa dumu-dumu, menghormati yang Maha Tinggi itu gak dumu-dumu. Tapi kita wis sak karepe dhewe pokoke sing penting wis sholat misalnya kayak gitu ya. Ini banyak sekali ya. Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari berbagai kegelapan bencana ini ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan suara yang lembut? Sungguh jika Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi nyambung, orang yang rendah hati biasanya nyambung dengan sifat bersyukur. Contoh seperti itu. Jadi kalau berdoa rendah hati, suara lembut disertai berharap-harap kepada Allah. Jadi seperti itu. Kalau kita tidak disertai dengan syirik dan kita terus tertib melaksanakan tuntunan Allah, insya Allah doa kita pasti dijamin dikabulkan, atau kalau tidak diganti yang lebih baik, yang mana kita mungkin nggak tahu. Tapi Allah tahu, karena Allah melihat semuanya. Maka janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, tinggi hati. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ini menimbulkan pembelajaran. Ayolah kalau kita merasa kemeliti, kira-kira aku kan aku jadi apa, aku tuh dihormati. Kalau enggak malah sakit hati. Siapa sih? Gak duwe aturan belas dan sebagainya. Pokoknya begitu, karena dia pejabat dan sebagainya, duduk dikasih duduk sing bagian buri gak duwe sopan belas. Sing ngarep iku sakarepe gak ngerti nek duduk, padahal sing ngarep itu tadi tidak disuruh duduk kecuali oleh tamunya, oleh penerima tamunya itu. Delala ada pejabat begitu. Sing ngerti ya nek wong rendah hati ndelok toleh-toleh ada Pak Bupati. Mempersilahkan ke depan, kita tak carry aja, dan seperti itu. Jadi enaklah kalau orang rendah hati itu, ya, menjulang tidak menyenang. Maka kalau kita latihan, ayo, iya, coba tak delesep tak nyel tanah gitu. Iso enggak kita delesep sampai 1000 meter ke bawah? Iso enggak gitu kan? Gak iso, mau piye pakai gini aja angel kayak gitu ya. Iya. Kita nggak bisa ngono kemelindi, utawa kita munggah gunung, munggah seterbangan nggak bisa kan gitu kan? Iya ya, nah itu kok kemelindi banget kayak gitu ya. Itu mbuh kita, mbuh presiden yo kon jajal ngono gak bisa, ya. Tidak hanya mau menungso sing kayak kita yang biasa Pak,
Nah, presiden aja kon delbuk-delbuk enggak iso. Contoh seperti itu. Ini misalnya ada beberapa hadis ya. Dan tidaklah seorang bertawadhu rendah hati, wa ma tawaddu'a ahadul lillahi illa rafa'ahu Allah. Semata-mata karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya. Jadi ada banyak ya, ada ini sungguhnya mewayang kepada agar kalian berendah hati, sehingga kalian tidak merasa bangga diri, sombong terhadap orang lain, tidak pula berlaku aniaya. Kalau sombong, tinggi hati itu kecenderungan menganiaya. Kurang ajar dong gitu. Ngenyak aku ya, ngene masukkan penjara. Radikal gitu, kayak gitu ya. Ngeritik dia gitu, walaupun kritikannya betul, dianggap radikal dan sebagainya. Jadi orang tinggi hati itu banyak mudorotnya. Tapi orang rendah hati sebaliknya. Iya ya, demo sampai sak mono kae berkali-kali. Iku profesor. Wah, apik itu wong semua apik kok melok demo ya Allah. Mungkin aku sing kebangetan iki. Aku sing kebangetan. Nek wong rendah hati begitu. Bukan piro kuwi? Gak ada 1 juta. Rakyat kita sekian juta. Kalau orang tinggi hati yo, alasannya wakeh, Pak. Dengan pakai alasan itu, apa? Profesor itu mung piro. Demokrasi yo kalah pilihan. Jangan seperti itu tuh tinggi hati itu. Jadi rendah hatilah. Iya ya, kayak gitu. Dulu Presiden Soeharto itu memperhatikan hanya 6 orang saja. Yang itu simbol orang yang baik. 6 orang sampai 6 orang kayak gitu. Dia akhirnya terketuk hatinya, aku lebih baik mundur gitu. Karena janjinya Presiden Soeharto dulu itu karena militer ya. Diperintah di ujuk-ujuk ya, pokoknya masih percaya 90% ya, dia pantang untuk nolak gitu loh. Tapi setelah ada begitu terus demo, terus ada beberapa orang yang nilai akhlaknya, apalagi sudah profesor, sudah apa, itu yo termasuk protes, termasuk pada waktu dipanggil itu oleh Pak Harto, salah satunya yang meninggal itulah cendekan Muslim itu. Siapa gue jeneng? Cendekan Muslim. Khurkholis Majid. Nah itu dia bilang, ya memang begitu Pak, sebaiknya Bapak yang introspeksi. Nah itu masih punya lubang introspeksi, itu lebih baik daripada apalah profesor apa ya api cuma 6 sekalian jangan itu nanti jungkel pastian oleh Allah, direndahkan sebelum meninggal. Di Tanono ada orang yang seperti itu, sebelum dia meninggal pasti rusak nama dia. Kalau dia tinggi hati kayak gitu, apalagi pejabat. Boleh ini, karena saya wis ngiteni. Kayak gitu ya. Nah ini contohnya, ini banyak sekali. Nah akhirnya malah tak beri kepada yang terakhir, yang namanya itu tuntunan Islam. Ben gak walik-walik kalau yang terakhir saya kasih semangat untuk manfaatnya, keburu-buru aku nyelenggarakan gitu. Monggo sekarang kalau ada pertanyaan silakan. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan materi mengenai tawadu. Nah ini kayak saya buka termin tanya jawab bagi jamaah. Barangkali ada yang mau bertanya. Monggo, latihan tawadu. Monggo kalau ada yang menanyakan. Baik. Monggo ada ibu kita. Ibu kita Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Perkenalkan, saya Bu Jasmi dari Badirjo. Saya mau menanyakan sesuatu Ustaz yang bersangkutan dengan tawadhu di sini. Ini mungkin juga pengalaman pribadi juga terjadi. Pernah saya itu melakukan hal yang seperti tadi
menawarkan diri atau peduli atau menatakan si nenek atau yang itu tadi seperti itu sambutan. Tapi ada yang tidak menyukai. Dia menyatakan suatu ucapan kepada saya, kata-kata itu ya mungkin menyakitkan, gayane kan gitu kan, ada kata-kata gayane gitu, sok kan gitu. Apa yang harus saya lakukan jika ada perkataan yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sering itu ya, kita berbuat baik terus ono aja yang seperti itu. Makanya ya kita diem saja sambil mendoakan pada diri sendiri, mudah-mudahan ini memang perbuatan baik yang insya Allah ikhlas ya. Yang kedua, mudah-mudahan dia nanti suatu saat sadar bahwa kita ini memang melakukan dengan tulus. Kalau dilakukan jangan dilukai hati kita, iman-iman malah loro ke kita. Mendingan kita rendah hati tadi, ya wis lah, ada masukan untuk mendorong biar kita lebih ikhlas lagi, kayak gitu. Jadi kalau rendah hati itu sifatnya positif thinkingnya tinggi akhirnya, rasa syukur dan sebagainya. Jadi kalau ada orang ngenyek dan sebagainya atau memberi masukan apa begitu ya, itu kita sikapi dengan salam. Kalau tadi di dalam Quran tadi dengan apa, membalasnya dengan mendoakan dia untuk selamat, artinya untuk bisa sadar. Tetap kita konsisten. Kalau umpamanya ada orang yang memang pengen gaya gitu, ya itu menjadi alat masukan dia. Tapi kalau kita memang niatnya api, ya tetap antemkan ke diri kita. Aku niatnya api enggak sih? Api. Ya wes lah, Allah yang melihat kita kok. Dia nggak melihat kita secara keseluruhannya. Itu kita sering apa. Bahkan kan kita sering aja ya Pak, kalau ada orang itu dem-deman gitu, ngombe-ngombean, ada yang ditakok itu gak ngombe, karena dia mulai sadar gitu. Sok alim, biasanya ngombe telung botol, saiki gak gelem, sok alim gitu kan. Kalau kita ini ngikuti arus itu ya, akhirnya ya wes gak apa-apa lah. Begitu kita ngombe tak gelas, halah kemelinti gue masak gelas biasanya telung botol jinyohi lagi, wes gak apa-apa ya, berarti dia ikut setan, itu ikut kelompok setan. Maka mendingan kita mencari orang-orang yang baik, yang dalam pergaulannya baik. Kalau ada yang kurang baik, sidik aja kita dieleni. Daripada ketemu sama gerombolan yang gak apik, kita mau mentas sidik aja, wis dilolok nih, kayak gitu tuh Bu ya, kebaliknya itu. Nah, jadi seperti itu. Memang nyaman. Pada akhirnya orang akan membuktikan kalau orang itu konsisten. Maka biar kita ini terhargai, memang harusnya kita ini kualitasnya tinggi, khairul ummah. Ada itu kayak Nabi Umar bin Khattab itu kan, ada yang celelean gini, ada apa, ngomong apa adanya aja ya, kayak nggak ngerti saya aja gitu. Ada apa gitu, woi Umar pemimpin gombal brengsek, oh sing liyane mung sitok kowe pakai dua pakaiannya itu kan gede nggak muat begitu. Nah itu kan ya dia rendah hati kok. Oh dia kayak ini tidur di masjid, ada orang raja dari luar golek dia di rumahnya nggak ada, ternyata biasanya tidur di masjid gitu. Oh khalifah kok tidur di masjid, kayak Rasul itu kan tidur di pelepas sampai gini ngecap kayak gitu. Ya ini pemimpin umat, pemimpin Medina, Rasulullah kok tidurin sampai ngecap itu dan seterusnya kayak gitu. Tapi nggak ada masalah, kita nggak nyolong, kita ini nggak apa-apa, malah enak tenang daripada khawatir dan sebagainya seperti itu Bu. Jadi insya Allah lebih enak itu di semuanya aja, insya Allah gitu. Ada apa? Tapi kalau bisa kita tetap rendah hati, tapi kualitas kita makin dipupuk makin tinggi. Kita pernah ya ada seminar apa gitu, rasanya gitu.
kita ini ngerti neng dindi kok, misalnya kacang itu, ngerti Pak, mulai dari pertanian sampai ke prosesnya, sampai ke ininya, sampai ke pasarnya sandunya, wis ngerti aku. Dan sudah mendatanginya itu. Jadi di Cina itu bawah, atas, pinggir sana, Shanghai itu pinggir sana, anu itu bawah, atas itu kayak gitu, saya udah tahu. Tuh. Di tengah itu seperti Guangzhou itu tahu. Kayak apa pasar itu. Nah, ganti giliran saya cerita gitu. Langsung orang simpatik sama kita. Wong kita nyampaikannya juga nggak komuniti. Dek apa sih? Gitu, nggak perlu. Kita seminar banyak. Habis itu saya kapok. Kenapa? Karena panitianya memang golek proyek, golek duit turah, dipalsu pun ininya jumlahnya mau 100 di gawe 200 tanda tangan di apa duit turah, Gojek duitnya nggih sisanya nggih bacaan. Marah saya nggak mau dipanggil lagi. Ini contohnya di Denpasar itu, dan saya nggak mau dikasih amplop uang itu, memang 2 kelinci gitu, bayar dewi itu ke sana dan sebagainya. Contoh seperti itu. Jadi, tapi pada saat kalau kita powerful itu akan gampang. Ya kalau apa ruwet sekali itu ya, gue mau kalau kita datang dengan cara yang ini, oh ya wis lah, gampang lah, ya wis, ya segelem akhirnya selesai masalah. Padahal itu ruwet sekali. Padahal masalah emang sepele gitu, gampang, masalah selesai gitu aja. Nah, karena orang itu kebetulan tiap bulan dapat jatah beras dari saya, contoh gitu. Jadi dia akhirnya gampang diatur gitu. Ini contoh ya. Jadi rendah hati bukan berarti kita rendah kualitas. Kita akan berwibawa manakala kualitas kita tinggi, tapi tetap kita rendah hati. Nah, itu yang akan membuat kredibilitas kita tinggi. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Satu lagi mungkin, silakan. Pak Edi lagi nih, Pak Edi, monggo Pak Edi. Saya seneng kalau sama Pak Edi ini ya. Masukannya kadang-kadang bisa menjadi masukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. Ke pokok permasalahan Pak. Siang malam dalam kehidupan ini yang menjadi tanda tangannya saya adalah amar ma'ruf nahi munkar Pak. Kalau kita untuk mengajak ke baik itu sudah biasa, akan tetapi di saat kita tahu keburukan atau hal itu salah, maka sikap kita yang serba salah. Artinya kita menegur nggak berani, artinya kan tetap salah, membiarkan keburukan. Kemudian kalau kita menegur, kemungkinan juga salah gitu. Jadi mungkin kiat apa yang harus kita lakukan, karena ini dalam keseharian, dalam setiap waktu, mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sangat merasakan, dan ini mungkin banyak orang sama pikirannya. Memang amar ma'ruf nahi munkar itu, amar ma'ruf gampang, begitu nahi munkar repot. Apalagi kalau dia sudah jadi penasihatnya presiden, dibayar 150 juta, fasilitasnya banyak. Mau negur sing ngangkat itu ya sungkan. Padahal sing ngangkat bisa jadi dia berbuat yang nggak benar. Kok diarani nggak ngergani. Jadi ada banyak hal. Setan selalu memalik-malik hati kita. Mengkue kuis diangkat bupati jadi kabak. Nah, konsyukuran berupa apa, misalkan amplop berapa juta misalnya itu kalau masuk ke Polri atau apa, kan seperti itu ya, atau jabatan tertentu. Kok macam-macam, nggak tahu diri ya. Ditolong Pak Bupati kok malah neko-neko ngeyel.
padahal ngeyelnya di tempat yang benar. Misalnya dia berhadapan disuruh korupsi kan ya mau gitu. Nah, itu memang permasalahannya. Nah, kita kembali ke tadi, asalkan kita sudah niatnya baik, dengan rendah hati, dengan cara yang baik, sambil mendoakan, kan ada hukumnya ini. Kalau kita sudah sedang punya tangan berada di panggung, pakailah tangan kita. Saiki nggak usah ngeyel-ngeyel bikin aturan, setuju bahwa miras tidak boleh beredar saenak udele. Oh, ini di Jogja ini banyak itu miras-miras bagus-bagus itu. Tokonya Pak, bagus-bagus. Semua merek sandunya ono itu. Berarti sudah mafia itu. Toko-toko yang kata-katanya sudah kata-kata pakai wong Inggris itu, pakai bahasa Inggris itu. Orang berjamur itu. Karena seakan-akan sudah dilindungi. Ben rusak Indonesia ini. Bagi orang yang memang punya jiwa begitu, rusak, nggak punya akal, bodoh, goblok, gampang kasih amplop, ngikuti apa yang maunya. Itu memang repot. Karena itu yang penting kalau kita ini sudah caranya baik, sambil menjelaskan banyak hal, sambil begini, sambil apa, kalau demo ya demonya damai dan sebagainya, sambil dia terus nyental-nyentil gitu. Kadang-kadang saya suka nyental-nyentil gitu. Oh, nyentil sopo ya gak urusan bagi saya itu. Di mata saya itu jabatan kayak bupati sampai presiden itu sama sekali tidak membuat kita ini leno terus merasa itu. Enggak. Di mata Allah memang sudah diberikan suatu aturan yang bertakwalah itu yang paling berkualitas. Nah, presiden tapi terus anak bau kencur direkayasa gitu, mau saya jauh dari akal sehat itu. Tanda kutip ya, jauh. Ngatur aja kita sudah ngatur pabrik, membina orang wangere setengah mati ya Pak ya. Membina aja itu perlu dipolesi gitu. Apalagi yang lebih luas, nggak masuk akal. Ya kalau ngomong kasar ngono jane ya aku ya iso itu ngomong kasar. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, karena itu sementara begitu. Tapi kalau kita sedang di tangan, ada di tangan ya, manggung kita begitu. Atau kita berkolaborasi. Pernah itu ada banyak hal ya. Yang saya itu ada banyak hal itu ya. Akhirnya kebetulan kena di atas ke atas kelompok. Akhirnya itu disampaikan ide. Tapi dasarnya jelas. Akhirnya bisa itu ada kebijakan. Bukan kitanya, tapi kita ketemu teman kita yang dia itu kenal kita, niatnya kita juga tulus dan logikanya jelas dan sebagainya, itu bisa. Jadi seperti itu. Andai kan belum bisa, kita harus berada di area yang benar, tetap ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yo isane ngono. Dengan cara yang ini, mbok menawa nanti bisa berubah suatu saat, mbok menawa bisa berubah. Kayak kita dulu itu sengaja Pak, tak tulis gede enggak banner. Kalau setiap 17 Agustus Pak Jum, ya, wah keranggan apa gue ya istilahnya itu, keranggan bebas. Duduk Pak, kalau itu sih positif gampang. Ini sih rotok gak gampang ini. Keranggan bebas Molimo atau apa itu Pak Junggu juga masuk gitu ya. Iya Pak ya. Tanda tangan kabeh apa itu? Dipasang Pak. Ada 2 tempat sesuk wis ilang gitu. Berarti di situ ada gitu. Tapi kita terus aja Pak. Begitu apa gitu ya gak apa-apa, aku juga enggak nesu lah gitu. Tapi jadi tahu titik-titiknya gitu loh Pak. Ais gosok anggar pertemuan apa, anggar anu kita ngomong begini ngomong gitu, sesuai geser Pak. Ya sama kalau masjid ada suatu tempat ngaji nggih apa, apalagi kalau anunya ke masyarakat itu bagus, itu sing elek itu ngilang dhewe itu Pak. Cepat kayak geser itu. Jadi seperti itu Pak.
Boleh dengan tidak langsung seperti itu boleh. Memang angel, tapi setidaknya kita sudah melakukan di posisi yang benar. Hasilnya katanya Allah, terserah Allah. Karena itu Allah tuh kepada Rasulullah itu berkali-kali ngelik nih. Itu terserah Allah. Apakah dia mau jadi ngikut kita atau tidak gitu loh Pak. Enggak terlalu gelo gitu. Oh sudah 13 tahun kesana kesini dilakoni ini toh nyawa toh apa-apa ini oleh cuma nggak lebih banyak daripada ini kok gitu loh Pak. Nah sudah waktunya selesai. Matur sembah nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilmunya sangat bermanfaat sekali Ustaz Dwi Murtado. Semoga kita semua bisa mengamalkannya ya. Karena sifat tawadu ini ternyata dampaknya itu luar biasa buat kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang meninggalkan sifat sombong dan memilih tawadu, maka Allah akan meninggikan derajatnya di dunia ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tahukah kalian apa tawadu itu? Tawadu adalah kamu keluar dari rumahmu, kemudian tidaklah kamu bertemu dengan seseorang kecuali kamu melihat bahwa dia itu lebih baik dari dirimu. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam dari awal hingga akhir. Saksikan terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.